kameranya. Maju lagi. Ini ya. Ngomong-ngomong nih, oh ya, sebelumnya Manda, terima kasih buat waktunya. First of all, sebenarnya sejak kapan sih suka sama MotoGP dan kenapa suka sama MotoGP? Aku MotoGP soalnya dari tahun 2021 itu kan aku resign dan aku mencari sesuatu tentang sport ini dan aku menemukan aku sebenarnya udah tahu MotoGP tapi tidak mengikuti karena aku kerja sibuk semenjak resign jadi aku mengikuti aku secara live gitu terus aku seru juga ya dan semenjak itu aku mendalami nih dan selalu nonton terus setiap minggunya bla 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 ya, seperti itu sebenarnya. Dan sampai sekarang sih. Oke. Ingat nggak waktu itu balapan di mana? Atau waktu itu pertama kali waktu dulu, aduh ada siapa ya di MotoGP atau siapa yang lagi Kalau yang bagus awalnya banget? aku lupa banget ya di mana. Cuman dari awal aku tuh sebenarnya suka sama Fabio Quartararo. Oke. Oke, 2021 Fabio lagi mau ngejar juara dunia pertamanya. Oke. Itu alasannya berarti ya. Ya. Oke, sekarang kita bahas soal isu terkini MotoGP. Kita tahu lagi di MotoGP semua orang ngomongin Jorge Martin mau keluar dari Aprilia timnya sekarang. Ini pendapat pribadi, boleh beda sama semua orang atau beda dengan yang di berita-berita. Kalau menurut Manda, kalau mamanya ada kondisi kayak gini sekarang, itu sebenarnya salah tim Aprilianya atau salah Martinnya? Yang aku ketahui dan aku baca sih salah kayak lebih ke Martin. Karena apa? Karena kan itu sudah ada di kontrak ya. Nah, kalau kontrak tuh harus kan sudah disepakati kedua belah pihak dan harus dihormati sih. Kalau versinya itu kan, tapi kalau versinya Manda sendiri, Manda juga bilang, ya ini salahnya Martin. Iya, untuk itu salah Martin. Oke. Jadi harusnya Martin nggak, ya udah kalau memang mau keluar ya nggak dari sekarang gitu ya, nggak nanti Iya, aja karena dia akhirnya. kan juga belum race sampai finish sampai sekarang. Jadi Oke. pembuktiannya bagaimana gitu, kalau dia sudah punya pikiran mau keluar. Oke. Oke. Ini banyak yang bilang situasi sekarang itu juga jadi disangkut pautin sama Ducati tahun lalu. Harusnya tuh Ducati tahun lalu tuh ambil Martin karena Martin juara dunia, tapi pada akhirnya Ducati melewatkan kesempatan ngambil Martin untuk ya udah biarin Martin pergi ke tim lain. Kalau menurut Manda sendiri, keputusan Ducati itu tepat atau aduh harusnya tahun lalu Ducati aja yang ngambil Martin buat di timnya atau gimana? Tepat atau salah keputusan Ducati? Tepat sih, kayaknya tepat. Kenapa? Ya, kita lihat kan Martin juga dari dulu kayaknya sering melakukan kesalahan ya. Jadi kalau umumnya udah diambil terus ternyata dia kondisinya kayak sekarang, ya mendingan ya udah bagus. Bahkan merugikan Ducati sendiri sendiri. Ini kita lagi berandai-andai. Ya. Kalau Martin dari awal musim nggak cedera, nggak jatuh parah lagi tes, nggak jatuh parah pas lagi naik dirt bike-nya, kira-kira Martin bisa tampil kompetitif nggak di musim ini bareng sama Aprilia? Menurut aku sih bisa ya 5 besar menurutku. Menurutku sih. Kenapa? Apa potensinya Martin itu sebenarnya gimana? Kalau potensi kita lihat dia juga orangnya kan gigi ya. Ya menurutku sih bisa sih. Oke, jadi sebenarnya bisa compete ya? Bisa bisa. Oke, terakhir soal Aprilia. Kita tahu Martin mau pergi. Nah, terus yang gantiin Martin di 2026 kira-kira siapa? Ganti Martin. Kurang tahu. Yang selewat aja di pikiran. Quartararo ke nggak mungkin. Quartararo kayaknya Nggak mungkin. mungkin dia pilih Gajinya Asia sih. Tapi nggak tahu ya. gajinya udah gede banget kan dia sama Iya dia Quartararo. Manu. Jadi siapa? Marini atau basic Ini Bastianini atau mungkin Joan Mir yang tukar posisi sama Martin dari Honda? Joan Mir atau Marini dari Honda? Mir bisa deh. Mir ya. Kalau Luka kayaknya ditangkap soalnya kan kegabangan juga di Luka kalau nggak salah deh. Tapi bakal tetap dikip sama Oke. Jadi Luka dikip, Joan Mir. Oke. Oke, sekarang kita bahas balapan. MotoGP sekarang masuk ke seri ke-8, udah sepertiga musim. Terlepas dari siapapun pembalap yang Amanda dukung, Amanda ngeduga nggak sih kalau Marc Marquez sama Alex
musim ini tuh bakalan kayak begitu gitu. Mereka bakalan 1-2 Sudah kejar-kejar. menduga sih. Kenapa? Dua-duanya sama-sama kuat sih. Dan Alex juga bakal jadi saingannya si Mark sih. Oke. Apakah gara-gara Alex bisa nyontek settingannya Mark atau gimana? Atau Ya, emang mereka beradik bisa ngomong di belakang layar seperti itu. Oke, oke. Oke, ini seri Aragon. Nanti Mark adalah raja di tempat ini. Dia menang 6 kali dari tahun 2013. Kalau buat sekarang, kira-kira gimana prediksi dari Amanda? Menurut aku sih dia bakal 3 besar. Oke, nggak juara? Ya 3 besar dulu lah. Oke, juaranya siapa dong? Fabio nggak mau. Alex kayaknya. Oke. Menurutku Alex. Oke, kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, apa yang mau Amanda katakan? Coba bilang ke Marc Marquez. Marc Marquez apa? Mereka sih. Ya, aku berharap sih aku menjagokan Mark Marquez sebagai world champion di tahun ini. Karena mungkin kesempatan juga cuma di tahun ini sih. Itu aja. Oke. Jadi sekarang manfaatkan kesempatan dengan baik Betul. ya. Oke. Marc Marquez sekarang pimpinan klasemen diikuti Alex sama Pecco 1 2 3. Di luar mereka ada Fabio Quartararo yang 2 race terakhir selalu pole position tapi nggak hoki. Kalau menurut Amanda Fabio Quartararo itu jadi ancaman mungkin nggak tahun ini? Oh mungkin sekali. Kenapa? Kita tahu kan pengembangan dia sudah mulai membaik di race 3 race terakhir ini. Dan aku percaya dia akan bisa mengejar mereka sih. Oke. Mungkin berharapnya sih 5 besar ya. Oke, oke. Kalau sebenarnya ya di musim ini apa sih yang paling krusial bikin Fabio Quartararo tuh jadi bangkit gitu musim ini? Yang paling krusial apa? Ya, pengembangannya sih menurut aku sih. Pengembangan motor ya? Iya, pengembangannya. Boleh sekali pengembangan motor? Pengembangan motor. Oke. Eh, Kalau secara personality, menurut Amanda, Fabio tuh seperti apa sih karakternya? Menurut aku sih dia tuh pejuang ya. Gak pernah ya mungkin ngeluh iya, tapi kan untuk diri dia sendiri dan untuk timnya sih menurut aku. Dan terbukti sih sekarang. Oke. Dengan bawel-bawelnya dia tuh terbukti sih. Oh, dia bawel sebenarnya ya? Iya, iya. Oke. Kalau di luar Fabio, ada nggak sih kuda hitam yang kira-kira juga bakalan ganggu dominasi Ducati Boys? Di luar Fabio. Ya. Atau mungkin dari VR46, Morbi, Digia, atau dari Aprilia? Kira-kira siapa kuda hitam musim ini? Morbi kan? Morbi. Menurut aku Morbi. Kenapa kau kepikiran Morbi? Dia selama ini dia rasanya juga bagus ya. Cuma dia kayak belum podium ya di Morbi ya. Eh, Itu dari podium. Podium karena dia waktu itu Vinales-nya penalti, jadinya dia dapat Oh podium. iya, cuma satu teman. Iya. Aku sih dia juga udah hitamnya sih di sini. Menurut saya. Jadi Morbi ya. Morbi. Oke. Oke. Andai Amanda jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim mana? Aku mau naik M1 dari tim Yamaha. Oke. Terakhir, ada 5 juara dunia. Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, Martin. Tolong kasih julukan mereka versi bahasanya Amanda sendiri. Pertama, Marquez. Iron Man. Iron Man. Oke. Joan Mir, John Mir. Pejuang sih menurut aku. pejuang itu. Fabio Quartararo? Warrior. Sorry? Warrior. Hah? Pejuang. Oh, Warrior. Oh, bahasa Indonesia bahasa Inggris nih. Iya iya, pejuang. Joan Mir nggak mau diganti? Tetap. Oke. Pecco? Peko. Dadah, matikan dulu aja. Apa? Si ganteng? Enggak. Si jambang? Si kalem? Soft kali ya. Soft. Soft man. Soft man. Oke. Martin? Martin. Ya, makin apa?
Bahasa nyamannya sendiri apa? Oh, Martin itu menurutku Si galak. ya si galak. Oke. Sip. Thank you. Udah selesai.